Lidah seringkali lebih tajam daripada pisau sekalipun. Ungkapan tersebut mungkin tepat dilayangkan terhadap situasi yang kini dirasakan oleh duo pedangdut kembar Rizky dan Ridho pasca menitikan air mata saat membawakan lagu Air Mata Perkawinan di atas panggung beberapa waktu lalu. Rizky dan Ridho mencurahkan isi hatinya terhadap aksi para netizen yang terlalu mencampuri urusan hidup mereka. Secara eksklusif kepada tim Silat tadi malam, keduanya mengaku sebenarnya tak mau ambil pusing atas bulian haters. Namun dampak bagi orang-orang di sekitar membuat Rizky dan Ridho merasakan kesedihan di hati mereka. Mungkin mereka menggiring opini yang tidak baik dari menyangkut pautkan dari opini yang satu dengan opini yang lain, jadi berkesinambungan padahal niat dan tujuan kita bukan ke situ gitu. Tapi mereka aja yang menyangkut pautkan, jadi ya udahlah ngapain ditanggapin juga nggak penting gitu. Bukan lelah capek untuk dibully, tapi karena memang batas kesabaran kita tuh juga kadang ada juga ya gitu. Dan bahkan kita tuh tidak memperdulikan orang yang dibully, tidak memperdulikan, tapi karena kasihan dengan orang-orang yang sekeliling kita tuh ngomongin kenapa sih Ida gini banget, gitu gini banget, kok kasihan banget. Nah jadi mereka yang kasihan, jadi kita yang kasihan dan iba ke teman-teman kita yang miris ngelihat kitanya gitu. Bukan hanya saat ini aja sih gitu, karena setiap saat juga kan kita selalu kontekan sama Mama Isda gitu. Bahkan tadi sampai ketemu sama Ike juga, udah Kak jangan dibaca untuk komenan mah, biarin aja mah mereka seperti itu gitu. Toh juga kita nggak minta makan sama mereka, kita nyari rezeki juga dengan cara yang halal. Sementara itu, apa yang terjadi terhadap Rizky dan Ridho turut menyayat hati Iis Dahlia sebagai orang tua angkat mereka. Ya, Isda juga menjadi salah satu orang di sekeliling si kembar yang tak luput dari aksi tak bertanggung jawab sejumlah netizen. Ia pun bahkan sampai naik pitam dan berencana akan melaporkan para netizen ke polisi jika bulian terus berlangsung. Lantas, akankah Rizky dan Ridho juga akan mengambil langkah yang sama terkait hal tersebut? Kadang-kadang ya kalau sama netizen tuh antara kesel, pengen ketawa karena sotoannya mereka. Kok bisa ya mereka melakukan itu, padahal pernah mama satu kali menjawab gini, coba deh, kasihan tahu orang tua kamu kayak nggak bisa ngedidik anaknya kalau kayak gitu. Kamu kan masih kecil, kamu berbicara sama orang tua itu mau yang sok santun gitu. Terus kata dia apa? Oh bawa orang tua? Lah lu ngomongin gue orang tua. Bagaimana perasaannya Iki Ido, Devano sama Salsa ketika orang tuanya dikatain gitu kan? Iya. Nah terus mah kalau mama bilang kayak gitu, dia balikin gini. Nah gimana apa kabarnya kita kalau yang kita menyindir orangnya itu, orang tuanya gimana gitu katanya. Jadi nggak kelar. Kalian tuh ya otaknya coba open minded bahwa hidup kita tuh nggak hanya berkecimpung di situ aja. Jadi kita mengurusin orang terus. Ngapain? Batas kesabaran orang itu ada batasnya ya. Mau apapun juga sabar ada batasnya. Marah juga mungkin orang nggak mungkin marah-marah terus apa gimana. Banyak teman-teman mama atau saudara-saudara yang bilang, kok gitu amat sih? Gue tuh sakit loh gitu. Kayak sahabat-sahabat anak mama kan banyak, bukan cuma Iki Ido gitu kan, banyak lah temen-temennya. Gila gue aja ngelihatnya sakit gitu. Akhirnya mama berpikir bahwa oke, mulai sekarang mama akan minta tim untuk menseleksi. Kalau kalian masih bersikap seperti itu, saya akan mengambil tindakan bahwa saya akan melaporkan kalian. Ini bukannya karena saya ngerasa bahwa menjadi isdalat, bukan. Saya ingin mengajarkan bahwa kita bersosialisasi, bermusyawarah dengan baik, beradaptasi ya, dengan lingkungan. Kita sudah ngomong sekarang, tinggal lagi kalian mau berkomentar brutal lagi, sok silahkan, nanti tinggal seleksi aja ya Ma ya. Iya, gitu ya. Ya mungkin salah satu tindakan yang Mama Isda akan ambil nanti, salah satunya yaitu akan menyaring beberapa komen-komen yang memang tak pantas untuk diasumsi untuk Mama Isda gitu, dan itu sangat merugikan Mama Isda. Ya wajar mungkin Mama harus tindak lanjutin. Salah satu membuat efek jerah juga untuk teman-teman yang mungkin ketika menggunakan sosial media dan berkomentar itu sesuka hati, seenak hati gitu, tanpa memikirkan sih. Iki juga pasti, Iki juga udah titip ke Mama, nanti Iki juga titip ya. Gitu. Ada beberapa nanti komen yang memang mungkin agak sedikit empuk, renyah gitu dibaca gitu. Jadi nanti Iki titip 1 atau 2 ya gitu. Ya udah sharing aja Kak. Pokoknya nanti buat timnya Iki Ido coba cari yang benar-benar komentar yang bikin sangat sakit hati gitu.
Tekanan demi tekanan yang mengalir atas bulian netizen terhadap kehidupan pribadinya bahkan sempat membuat Rizky dan Ridho menitikkan air mata di atas panggung beberapa waktu lalu. Momen mengharukan itu pun terjadi, yang mana di saat Rizky menyanyikan lagu Air Mata Perkawinan, Ridho pun sontak tak kuasa menahan air matanya. Hal itu akhirnya membuat Rizky dan Iis Dahlia tergetar hatinya dan ikut menangis. Lantas, benarkah tangis tersebut merupakan luapan emosi Rizky dan Ridho atas tekanan dari bulian para netizen selama ini? Kakak, kakak. Semangat dong, Iki. Semangat Iki. Kenapa sih? Keluarga kita tuh memang lagi ada cobaan gitu kan. Kadang-kadang memang kayak mama tuh ya. Kita biasa menghadapi cobaan demi cobaan. Tapi ketika kayak yang mama bilang Ben, bahwa kita tuh saat ini menjadi seorang selebriti. Kalau baca komentar di sosial media tuh, mama pun sama mungkin sama Iki sama Ido. Kok kita gini ya Ma? Apa sih salah kita diginiin sama orang-orang gitu? Jujur sih kalau untuk Iki sendiri sih, kalau untuk menangisin untuk hal itu enggak ya. Tapi kalau untuk nangisin orang-orang yang terdekat karena peduli dengan keadaan Iki sekarang, itu yang Iki tangisin gitu. Mereka aja peduli banget sama Iki gitu. Orang yang sepintas, sepapas doang lewat, itu sampai nangis video call sama Iki gitu. Kenapa sih Ki, aku nggak mau, udah jangan dilawan, udah. Yang penting orang-orang sekitar Iki itu jangan ada yang lawan. Udah biarin aja. Gitu, udah biarin aja, udah. Nah termasuk Ido juga karena nangis di atas panggung, jadi ke bawah tuh suasana yang pas waktu pernikahan waktu kemarin gitu. Ido yang nangis, Iki ninggalin keluarga, itu yang sedihnya yang Iki rasain sih. Jangan senggol kedua orang tua aku, jangan senggol aku dengan fisik, ya pasti aku ngelawan. Jangan senggol kedua orang tua aku, jangan senggol aku dengan fisik, ya pasti aku ngelawan. Di tengah cobaan demi cobaan yang menerpa, Rizky dan Ridho tetap berusaha fokus untuk melanjutkan hidup. Ya, mereka pun tetap profesional menjalankan pekerjaan, seperti halnya saat mereka tampil dengan penuh keteguhan hati di atas panggung tadi malam. Ya, bagi Rizky dan Ridho, meski memang terdapat kerugian akibat bulian para netizen belakangan ini, namun untuk saat ini mereka lebih memilih untuk tenang dan melihat proses ke depan. Lantas, seperti apa harapan Rizky dan Ridho terkait semua ujian dan cobaan yang saat ini harus mereka alami? Kalau untuk saat ini mungkin menunggu aja sih, menunggu memang hasil yang seperti apa nantinya. Kalau dibilang sangat merugikan, ya tentu sangat merugikan. Ini kan kredibilitas, memang kredibilitas kita ya Ki. Jadi seorang public figure yang mungkin konsumsi publik dan mendapat sikap yang kurang baik lah gitu ya. Dan kayak merasa, cuman nanti akan adalah. Berharap ini bukan hanya yang negatifnya aja yang kita dapat, tapi banyak banget nilai yang positifnya yang kita berhusnuzan aja kepada Allah. Berhusnuzan aja kepada Allah.